Saya hendak mengingatkan kepada Anda bahwa bumi tempat tinggal kita ini makin rapuh, makin rentan. Bencana di mana-mana, gempa bumi, kekeringan, pemanasan global. Sudah banyak orang yang mengingatkan, tapi manusia keras kepala. Manusia mengabaikan semua ini. Apakah benar bencana itu mengancam jiwa kita semua? 10 tahun yang lalu, Wakil Presiden Amerika, Al Gore, keliling kemana-mana mengingatkan umat manusia tentang ancaman, tentang rapuhnya bumi di seluruh belahan dunia. Film yang ditayangkan adalah film dokumenter, berjudul An Inconvenient Truth. Bagi Anda yang belum menonton, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. The scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro, 30 years ago, and last year, within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro. This is really not a political issue so much as a moral issue. Temperature increases are taking place all over the world, and that's causing stronger storms. This is the biggest crisis in the history of this country. Early this morning, Hurricane Katrina slammed into New Orleans. Is it possible that we should prepare against other threats besides terrorists? Film that has shocked audiences everywhere they've seen it. The Arctic is experiencing faster melting. If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet. This is what would happen in Florida. Around Shanghai, home to 40 million people. The area around Calcutta, 60 million. Here's Manhattan. The World Trade Center Memorial would be underwater. Think of the impact of a couple 100,000 refugees, and then imagine 100 million. We have to act together to solve this global crisis. Our ability to live is what is at stake. Berkaitan dengan kemungkinan kehancuran bumi dan krisis air di mana-mana, saya mengundang seorang ahli, Dr. Firdaus Ali. Mas Firdaus, terima kasih sudah mau hadir di acara Kikendi. Terima kasih. Iya, silakan duduk. Anda sudah pernah nonton film An Inconvenient Truth? Alhamdulillah sudah. Apa komentar Anda tentang film itu? Seorang wakil presiden Amerika punya concern yang sangat luar biasa sekali tentang masa depan peradaban kita. Dan dia kemudian mencoba menggambarkan dengan cara ilustrasi yang sangat clear sekali bahwa kita ada di ujung sisa peradaban yang sudah tua ini gitu. Sehingga kalau kita masih menggunakan pola-pola pendekatan lama dalam mengkonsumsi, tentunya kemudian kita akan berhadapan dengan risiko bencana yang digambarkan di movie tadi. Tapi apa semenakutkan itu keadaan dan kondisi sekarang ini? Saya bisa mengatakan bukan saya menakut-nakuti, memang situasinya sangat menakutkan sebetulnya kalau kita kemudian menengok sejenak kepada bencana demi bencana yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi Anda sebagai ahli itu menganggap memang kondisinya sudah menakutkan? Ya, lebih baik saya mengatakan apa ada dibandingkan kemudian kita bicara yang manis-manis lalu kemudian kita menuai bencana yang tidak pernah kita bayangkan dasarnya. Baik, sebelum kita tambah takut nih, ada baiknya kita simak lebih dulu liputan berikut ini. Jakarta saat ini
dengan rata-rata turun muka tanah 10 sampai dengan 11 cm per tahun, ya, adalah pemegang rekor turun muka tanah tertinggi di dunia. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Namun seiring dengan pesatnya kemajuan zaman, ketersediaan air bersih menjadi masalah yang semakin serius. Sebagian masyarakat bahkan harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan akses air bersih. Permasalahan air di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia memang tidak mengenal musim. Kekeringan di musim kemarau, namun banjir di musim hujan. Pengelolaan air dan perilaku terhadap lingkungan yang tidak baik disebut sebagai salah satu penyebab krisis air. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi barometer. Jumlah waduk dan sungai yang ada sekarang belum menjadi solusi atas krisis air yang terjadi di depan mata. Kondisi air yang tercemar limbah, rumah tangga, dan industri, kotor dan tidak layak untuk dikonsumsi. Ditambah lagi dengan eksploitasi air tanah yang berlebihan oleh gedung-gedung bertingkat, mal, dan perkantoran. Serta naiknya permukaan laut akibat pemanasan global memperparah kondisi Jakarta saat ini. Jika tidak diambil tindakan yang tegas, diprediksi tahun 2050 Jakarta akan tenggelam. Salah satu ancaman dengan kondisi bumi yang semakin rapuh ini adalah kekurangan air, terutama air bersih, ya. Nah, boleh tahu dari pengamatan Anda, daerah mana saja di dunia ini sebelum kita masuk ke Indonesia yang mengalami kekeringan atau kekurangan air yang paling parah? Afrika. Afrika. Ya, Afrika tidak beruntung karena memang selama ini pembangunan di Afrika tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga kita lihat kekeringan yang sangat parah. Lalu kemudian ketika musim hujan mereka dilanda bencana banjir, longsor dan sebagainya adalah di Afrika. Lalu kemudian sebagian di Asia, tentunya kemudian kita lihat di India, di Bangladesh, Pakistan juga sebagian sudah kena. Lalu kalau kita bawa ke Amerika Latin, ya, ke Amerika Selatan juga mereka sudah mulai diancam risiko kekeringan tadi. Pada saat musim hujan mereka juga berhadapan dengan risiko di mana kemudian bencana banjir, longsor juga bagian dari, ya, fenomena yang sedang kita hadapi. Kita lihat di Uruguay, ya, di Brazil, Meksiko, tahun ini dia mengalami banjir terburuk dalam 20 tahun. Dan orang juga tidak pernah membayangkan di UK yang mengalami banjir terburuk dalam 70 tahun terakhir ini. Gitu. Di Inggris, ya? Di Inggris. Kita bayangkan, ya, negara di Eropa seperti Inggris, Jerman, negara yang cukup maju dalam penguasaan teknologi pengendalian bencana, tapi mereka juga menuai risiko tadi. Ini yang kemudian yang dalam banyak movie di Hollywood yang digambarkan bahwa kita sedang ada di ujung sisa peradaban ini, yang membuat kita tentunya kemudian harus merubah pola berpikir kita, pola bertindak kita, Bang Andi. Lalu bagaimana di Indonesia sendiri? Indonesia sebetulnya, ya, secara kalau kita hitung potensi curah hujan kita dikalikan dengan luas daratan kita, lalu saya bagi dengan jumlah populasi kita tahun 2015. Setidaknya setiap jiwa itu punya jatah air kira-kira 8.230 meter kubik per kapita per tahun. Angka ini jauh di atas rata-rata global dunia sebetulnya yang, ya, 7.900. Tetapi ada persoalan disparitas lokasi, kemudian musim, ya, sehingga membuat sebagian wilayah Indonesia dalam situasi krisis air. Saya bisa gambarkan, Bang Andi, ya. Pulau Jawa luasnya tidak lebih dari 7% dari luas Indonesia. Dihuni oleh 65% populasi Indonesia. Artinya termasuk kita yang ada di sini. Termasuk kita yang ada di sini. Padahal cadangan air tawar Pulau Jawa itu cuma 4,5% dari cadangan nasional kita. Kalaulah Bung Karno tidak membangun bendungan dan waduk, saya bisa memastikan nasib kita tidak lebih baik dari Ethiopia. Sehingga kita lihat, bahkan di Pulau Jawa, terutama kalau Nusa Tenggara Timur, Manggivan, curah hujannya memang, ya, sangat rendah sekali. Sehingga selalu kekurangan air. Kekurangan. Ya, tapi Pulau Jawa, ya, kita bayangkan, ketika musim hujan,
ya yang selalu kita hadapi seperti saat ini di Bandung Selatan, ya lalu kemudian di banyak tempat di Pulau Jawa tentunya kemudian banjir seakan-akan ya tamu yang datang setiap musim hujan. Lalu kekeringan juga bagian dari fenomena yang tidak bisa kita selesaikan persoalan ini gitu. Nah ini yang kemudian menjadi benang merah persoalan tata kelola air kita di negeri ini. Menarik, karena di satu sisi kita mengatakan ancaman kekeringan di depan mata. Di lain sisi banjir di mana-mana. Ya. Nanti Anda ceritakan apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana kita bisa yakin bahwa kita terancam kekeringan atau terancam kekurangan air bersih. Ya. Dalam pandangan Anda apa dampak terbesar yang akan timbul dengan hutan-hutan kita yang sudah mulai hancur ini? Bang Andi, tetesan air itu jatuh di hutan, di pergunungan lalu kemudian meresap ke dalam tanah. Yang itu yang kemudian menjadi mata air yang mengaliri sungai-sungai kita. Air sungai adalah sumber kehidupan. Air adalah sumber pertumbuhan dan air adalah penentu kemajuan peradaban. Kalau hutan kita terbakar, kita tidak punya peluang lagi untuk menyimpan air ketika musim hujan tadi. Ini yang kemudian menakutkan sekali sebetulnya. Kebakaran hutan tadi tidak semata kemudian masalah asap semata. Ya, itu yang asap yang kita lihat langsung di depan mata kita. Tapi kemudian kehancuran ekologis yang kita bayangkan bahwa kita akan kehilangan mata air kita. Yang nanti yang kita takutkan akan berganti dengan air mata di mana-mana. Itu yang saya takutkan sebetulnya. Nah, Jakarta sendiri dalam pandangan Anda? Jakarta adalah ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Jakarta barometer bagi kota-kota lain di Indonesia. Apa yang dibangun di Jakarta, apa yang dilakukan di Jakarta, kota-kota lain akan mencontoh dengan cepat sekali. Ya. Saya kalau bicara Jakarta, kadang-kadang saya suka sedih. Kenapa? Ibu kota negara dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia dan saat ini menjadi referensi negara-negara di dunia saat ini. Berapa juta orang sekarang? Jakarta officially kan penduduknya cuma 10,1 juta jiwa, tapi kan yang beraktivitas di kota Jakarta itu hampir 13 juta jiwa. Akibatnya apa ini? Kota ini kita punya 13 sungai dengan 76 anak sungai, kita punya 41 situ di ibu kota ini. Yang bikin kita sedih, Bang Andi, tidak satu pun dari yang saya sebutkan tadi layak jadi air baku untuk ibu kota. 13 sungai? 13 tidak sungai. layak? Tidak layak untuk jadi air baku untuk air minum. Alasannya? Karena terkontaminasi, baik oleh limbah rumah tangga, limbah komersial, dan dulu juga limbah industri. Dan sungai-sungai kita yang ironinya lagi adalah tempat di mana sampah kemudian mengalir. Saya tadi pagi dengan Bu Susi waktu di Kota Tua, saya tayangkan sebuah gambar. Bu Susi siapa ini? Susi Menteri Kelautan. Oke. Tayangan tadi ada gambar yang mencerminkan dan menggambarkan pintu air yang isinya sampah semua di Manggarai. Kebetulan foto ini saya tayangkan di Roma pada tahun 2009. Ya, lalu foto tadi menggambarkan, lalu bertanya ke saya, ini apakah benar pintu air atau tempat membuang sampah? Saya katakan ini pintu air. Lalu kemudian saya katakan, saya mencoba bertanya ke pemuka agama manapun, saya coba lihat di kitab suci, tidak satu pun kitab suci yang menceritakan atau mengadres bahwa buanglah sampah di badan air. Tapi kenyataannya, tapi kebersihan adalah sebagian dari iman. Sebagian dari iman. Makanya saya sering mengatakan, kalau kemudian sampah berakhir di pintu air, pertanyaan saya, punya agama nggak kita? Itu yang sangat esensial sekali, Bang Adi. Inilah yang menyebabkan kita tidak punya lagi air baku untuk air minum kita. Mengerikan ya? Sangat mengerikan sekali. Baik, Anda juga adalah orang yang selalu ribut mempersoalkan tentang turunnya tanah di Jakarta. Bahkan Anda bilang satu hari nanti di tahun 2050, air laut itu tepiannya adalah di Monas. Anda main-main atau nakut-nakutin? Tidak, saya nggak main-main. Kenapa? Karena kan sebagai seorang akademisi, ya lalu kemudian saya kan memegang namanya nilai-nilai intelektual. Tunggu dulu, jadi saya membayangkan nanti kita berenang-berenang di pantai itu di Monas itu ya? Mudah-mudahan tidak terjadi. Terus lompat dari atas Monas langsung ke air gitu. Mudah-mudahan tidak. Jadi muka tanah di Jakarta turun dengan sangat cepat sekali. Berapa sih penurunan itu setiap Rata-rata tahunnya? 10 sampai 11 cm. 10 per tahun? Per tahun. Ya, ini menempatkan Jakarta adalah kota dengan laju turun muka tanah tertinggi di dunia. Kita mengalahkan Mexico City, kita mengalahkan Yokohama, Bangkok, itu 3 kota yang sebelumnya megang rekor dunia. Bang Adi, Iya. Plaza Monas, bedanya dengan
muka air di Pel Priok itu cuma 2,9 meter bedanya. Kok nggak tenggelam kita ya? Belum. Oh, ya. belum? Oke. Dengan laju turun muka tanah 10 cm. Tunggu dulu, nanti kalau tenggelam. Masih tahun 2050. Oh, saya kira sebentar lagi. Oke, dengan laju turun muka tanah 10 cm per tahun. Ya, Bang Andi Artinya? bisa bayangkan, by 2050 nanti, kita hanya punya 2 opsi. Opsi yang terbaik itu kalau kita berhasil mengendalikan turun muka tanah dengan mengurangi pengambilan air tanah dalam. Kita punya pilihan terbaik, kira-kira pinggir laut kita ada di harmoni. Skenario terburuk, ya kita tidak do nothing, tidak melakukan apa-apa. Pinggir laut kita tahun 2050 nanti itu akan ada kira-kira di Semanggi. Anda bercanda ini ya? Saya nggak bercanda. Ya, kenapa? Karena ini hasil simulasi kita dengan teman-teman di Geodesi ITB. Kita menggunakan data satelit, kita menggunakan GPS, kita semua kita ukur dengan sangat presisi sekali. Gitu. Baik, sebelum tambah menakutkan, kita break dulu ya. Saya tarik nafas, ikuti terus Kick Andy. Kota besar dan kebetulan ibu kota negara yang mengalami krisis air terburuk di muka bumi saat ini kebetulan Jakarta. Jakarta lagi? Nutrisari Wedang Bajigur dari rempah pilihan asli Indonesia membawa kehangatan, membuka persahabatan. Nutrisari Wedang Bajigur, cuma kita yang punya. Saat yang seru bersama Ayla, lega dan lincah di jalan kota. Pagi kemarin terasa iritnya. Daihatsu Ayla selalu bersama. Daihatsu Ayla selalu bersama. Astra Daihatsu Ayla, sahabat seru. Daihatsu, sahabatku. Temukan dan rasakan pesona kelembutan Shea Butter. Berpadu dengan rahasia kecantikan Cleopatra, yaitu madu. Dream Body Wash. Dengan kandungan Shea Butter dan madu. Menjadikan kulit keringmu halus dan mulus. Dream kulit halus mulus. Gesekan di permukaan merusak mesin mobil Anda, tapi Castrol Magnatec melindunginya. Molekul pintar yang melekat memberikan lapisan perlindungan ekstra sejak awal. Castrol Magnatec, dengarkan mesin Anda. Cara kerja penyensoran ini adalah kalau ada yang ngelapor, nanti disensor. Berarti ada orang yang ngelapor. Ada orang yang ngelihat tupai pakai bikini nafsu. Udah gitu tupainya kartun. Kadang-kadang kita tuh mau ngasih tahu, tapi nggak enak, bener nggak? Nah, kalau cabai di gigi kita masih bisa mau ngasih tahu biasanya kan, ada cabai di gigi, itu terong di mata, itu hidungnya ada timunnya mas. Stand Up Comedy Show jam 10:30 malam ini. 4 perempuan cantik berkumpul memberikan berbagai informasi positif, segar, dan menghibur. Cameo Project sendiri kita bikin untuk ujung-ujungnya juga bisa menghibur orang, tapi juga bisa menginspirasi orang gitu. Nggak cuma ngikutin yang daily make up, tapi aku juga bikin make up yang ala-ala Lady Gaga atau apa gitu, misalnya aneh-aneh. Let's Talk, broadcast The Idea, besok jam 10:30 malam. Mungkinkah hewan meniru suara dan karakter manusia? Car alarm going off. Did you say a car alarm? Bisakah manusia mengalahkan hewan pelari cepat dalam sebuah lomba maraton? Betulkah manusia lebih pintar dari hewan? Brain Games, Animal versus Human, Minggu 3 April jam 7:30 malam. Kalau saya sudah biasa berakting di depan rakyat. Buktikan. Ikan pari bertemu burung gelat. Kapan? Kemarin. Bintang film Hollywood. Hah, baru mau kita gebukin. Kalau di dalam pencaksilat itu jarang ada pasangan itu seperti ini. Harus tersenyum. Kalau saya sih memang murah senyum. Murah ya? Tapi dibayar mahal. Republik Sentilan Sentilun, film dan budaya bangsa, besok jam 7:30 malam.
soal air, kalau di kota-kota besar di Indonesia, faktor-faktor apa yang menyebabkan sebuah kota, sebuah daerah kekeringan? Pertama adalah sebagian kota-kota kita kan menggantungkan suplai air bakunya dari hulu. Ya. Ketika hulu kemudian berubah dari yang alami kemudian menjadi kawasan binaan, ketika itu kemudian bidang resapan kita akan hilang, sehingga ketika hujan dia langsung melimpas ke sungai, menyebabkan banjir, dan sedikit yang meresap ke dalam tanah tadi. Padahal resapan tadi yang kemudian mengaliri sungai sepanjang musim. Ya, ini yang kemudian membuat hampir sebagian besar kota-kota kita di Pulau Jawa, termasuk juga kemudian di Makassar dan kemudian juga di Sumatera, ya. Karena saya berasal dari Sumatera Barat, ya, itu sebagian besar sungai-sungai di Sumatera Barat itu juga udah kehilangan mata airnya. Gitu. Sementara kota menggantungkan suplai dari hulu tadi, ketika hulu sudah kehilangan mata air, tentunya kemudian kota tidak lagi punya kesempatan untuk memanfaatkan air tadi untuk jadi air baku, untuk bisa jadi air minum di kota tadi, gitu. Dalam saat bersamaan kota juga tumbuh dengan cepat sekali, penduduknya bertambah, aktivitasnya juga beragam, lalu pola hidup juga berubah, sehingga ada yang membuat antara demand yang terus meningkat, ketersediaan kemudian drop, imbalance ini yang menyebabkan kita ada dalam situasi krisis yang tadi Bang Andi sebutkan tadi, gitu. Dan ini di banyak kota kita sedang berlangsung sekarang. Jadi buat kami yang awam agak susah menerima dengan akal sehat ketika kita mengatakan Jakarta misalnya itu krisis air bersih. Karena kalau hujan seperti saat-saat ini, kita melihat sendiri bagaimana air melimpah, berlebihan, bahkan banjir di mana-mana. Bagaimana Anda bisa bilang bahwa Jakarta krisis air? Ya. Bang Andi, saya barangkali kesempatan saya meluruskan. Krisis tadi tidak hanya kekurangan, kelebihan juga krisis. Oke. Ya, jadi orang selama ini mendidentikan kekurangan krisis itu kekurangan air. Ya, tidak. Kekurangan air juga krisis dan kelebihan juga krisis. Kenapa? Krisis tadi cenderung membawa kepada persoalan, masalah gitu. Ya, sehingga kita katakan Jakarta krisis air artinya apa? Tidak hanya kekurangan air baku ketika musim tidak hujan, tetapi pada musim hujan pun kita kekurangan air baku untuk air minum. Kenapa? Air banjir tadi kan tidak bisa dimanfaatkan langsung. Kenapa? Karena mengandung sedimen, sampah, dan sebagainya. Malahan ketika musim hujan, PDAM kita, PAM kita juga terhenti suplainya. Kenapa? Karena kualitasnya tidak memenuhi standar pengolahan tadi. Ini yang saya katakan tadi. Kalau air berlimpah di mana-mana, ketika musim hujan genangan ada di mana-mana, itu adalah bentuk krisis kelebihan yang tidak mampu kita kelola dengan baik. Ya, ini yang saya katakan krisis tadi itu mencerminkan dua sisi tadi. Boleh kasih contoh negara-negara atau kota-kota mana di dunia yang saat ini mengalami krisis paling parah? Pertanyaan poin tadi itu bikin saya sedih sebetulnya. Apa itu? Yang terjadilah di ibu kota kita. Jadi kalau saya boleh mengatakan kota besar dan kebetulan ibu kota negara yang mengalami krisis air terburuk di muka bumi saat ini kebetulan Jakarta. Jakarta lagi. Kenapa kita selalu menang di hal-hal yang buruk ya? Indikatornya apa sih kalau Anda mengatakan bahwa kita yang terburuk ini? Atau Jakarta yang terburuk? Kita baru mampu mensuplai air perpipaan kita itu realnya, saya bicara real ya, bukan di atas kertas, 38% dari populasi Jakarta, perpipaan. Karena kurang dari 50%, karena air bakunya tidak cukup, kebocoran kita tinggi, akhirnya apa yang terjadi? Gedung-gedung perkantoran, mall, hotel, apartemen, bangunan tinggi, mereka mengambil jalan pintas, mengekstraksi air tanah, kebetulan air tanah dalam. Diambil dalam jumlah masif, tetapi tidak diisikan kembali baik secara alami maupun secara artifisial. Lalu dampaknya apa buat umat manusia? Pertama, land subsidence. Artinya tanah yang menurun tanah tadi? turun, dan akan menimbulkan titik genangan baru, banjir di mana-mana, yang tidak menguntungkan kita, karena di seberang kita ada laut. Laut juga naik akibat pemanasan global, tanahnya turun. Ini yang saya gambarkan tadi bahwa tahun 2050 nanti kita akan punya dua pilihan tadi. Oke. Di sisi lain, kalau Bang Andi pergi ke Kamal Muara, itulah perbatasan antara DKI dengan Tangerang. Kebetulan di ujung landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta. Di RW 02, masyarakat di sana adalah masyarakat yang membeli air bersih yang termahal di muka bumi. Air bersih oleh orang yang miskin. termahal di muka dunia ini. Untuk bagi orang miskin. Kalau orang kaya bagi saya tidak ada masalah. Berapa mereka harus bayar? Rp137.000 per meter kubik. Terpaksa kemudian karena harganya mahal, mereka kemudian menggunakan air yang tidak layak untuk dipakai. Ini kejadiannya kalau
misalkan mohon maaf, terjadinya di Afrika, terjadinya kemudian di belahan lain, mungkin saya tidak akan peduli. Tetapi kejadiannya di ibu kota, di depan mata dan kita di depan mata kita, dan kemudian di ujung landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta yang mana simbol peradaban tiap menit ya take off-nya pesawat ya yang canggih-canggih, tapi kemudian di bawah titik bawah itu ada masyarakat yang tidak punya akses ke air bersih. Ini simbol bahwa kita dalam krisis yang sangat menyedihkan sekali. Itu ekstrim sekali Anda kasih contoh tadi ya, masyarakat miskin yang harus mengkonsumsi air dengan harga yang paling mahal di muka bumi ini. Tapi sebenarnya rata-rata manusia, orang-orang mengkonsumsi air dengan harga berapa? Supaya ada perbandingan. Perbandingan ya, orang yang tinggal di Pondok Indah, kalau dia menggunakan air, paling mahal dia kalau dia mengkonsumsi di atas 20 meter kubik itu tidak lebih dari Rp9.000 per meter kubik. Jadi orang yang punya uang mengkonsumsi air bersih ya, dan harus mengeluarkan uang dengan harga berapa tadi? Yang kaya. Yang kaya ini? Ya 9.500 per meter kubik barangkali ya. 9.500 per meter kubik. Ya, sementara orang miskin bayar. Orang miskin harus bayar Rp137.000 per meter kubik. Kenapa? Karena memang tidak ada akses ke air bersih di sana. Yang ada adalah penjajah air. Pertanyaannya kemudian setelah Anda nakut-nakutin kami semua yang ada di sini dan penonton di rumah, lalu apa yang harus dilakukan oleh umat manusia, bangsa Indonesia, agar bencana yang Anda gambarkan itu tidak terjadi? Atau paling tidak sedikit melambat, agar anak cucu kita nanti masih bisa menikmati kondisi yang membuat mereka hidup lebih ideal. Tapi sebelum sampai di sana, kita rehat sejenak. Pastikan Anda terus bersama saya di acara Kick Andy. Bah, bagaimana rasanya dapat penghargaan Kick Andy Hero? Ya, setengah-tengah. Setengah seneng ya, setengah tidak gitu loh. Mas Firdaus, setelah Anda nakut-nakutin kita tadi ya, sekarang yang jadi pertanyaan, lalu apa yang harus kami semua lakukan agar apa yang Anda ramalkan bersama teman-teman itu tidak terjadi? Tentunya kemudian ya menyadari bahwa kita ada di ambang risiko bencana yang sangat mengerikan sebetulnya. Ya, tentunya kemudian dari diri kita, dari keluarga kita, tentunya pertama menghemat air. Menghemat air, dimulai dari keluarga. Dari keluarga. Kedua adalah berusaha untuk memanfaatkan kembali air yang sudah dipakai. Ya. Dengan cara? Ya, kalau kita mencuci, lalu tidak dibuang ke selokan, digunakan lagi untuk keperluan yang lain, terakhir kemudian untuk menyiram tanaman. Itu tip hidup yang paling simpel sekali. Ketiga, jangan pernah mencemari dan merusak mata air atau sumber-sumber air kita. Berikutnya lagi, karena Tuhan menitipkan tetesan air itulah untuk kesejahteraan, tampung hujan, manfaatkan kemudian simpan. Ketika musim tidak hujan kita punya celengan. Bisa dengan biopori, bisa dengan sumur resapan, bisa dengan injeksi, bisa dengan bikin reservoir dalam skala yang besar sekali. Sehingga air tidak langsung mengalir ke laut, tetapi kemudian kita tahan selama mungkin di darat, sehingga ketika tidak ada lagi aliran air ketika musim kemarau kita masih punya cadangan. Berikutnya lagi apa? Ya, memanfaatkan semua potensi air bekas yang ada. Dan kita tahu Singapura itu semua air limbahnya diolah kembali untuk menjadi air bersih. Ya, pilihan terakhir baru air laut kita olah karena mahal sekali. Tetapi ada yang jauh lebih signifikan lagi bahwa kesadaran ini bisa dibangun apabila kemudian kita menyadari bahwa kita diambang krisis. Perlu edukasi, perlu campaign. Ya, bisa dilakukan dengan secara simpel di sekolah, bisa dilakukan dengan cara pidato, bisa dengan pengajaran, tetapi juga bisa dengan menggunakan di era ya modern sekarang dengan menggunakan ya multimedia. Ya, kebetulan ada Mbak Uli di sini, ya Mbak Uli ini Uli Sigarusadi. Ya, silakan dulu. Iya. Apa yang Anda lakukan bersama Uli Sigar? Mbak Uli ini ya dia mengajak saya ke Gunung Pancar, di sana ada mata air panas, beliau ingin mengkonservasi Gunung Pancar sehingga mata air tadi tetap mengalir mengairi ya daerah Bogor dan sekitarnya.
Lalu kemudian yang sangat membuat saya kagum sekali, beliau dengan keluarga, dengan teman-teman membuat film layar lebar. Film ini adalah film pertama, layar lebar pertama, dibikin dedikasinya untuk menyelamatkan mata air. Tentunya kemudian ceritanya dibikin menarik, yang tidak kalah penting. Syuting film ini di lokasi-lokasi yang menggambarkan kita punya kekayaan alam yang tidak kalah dengan di Afrika, dimanapun, savana dan sebagainya gitu. Dan ini juga akan menjadi film edukasi pertama, karena saya di orang lingkungan ya, yang akan menceritakan ke generasi kita yang akan datang bahwa kita pernah berjuang untuk menyelamatkan mata air, tidak berubah jadi air mata tadi. Air mata. Film ini mudah-mudahan April nanti kita akan tayang pertama, dan ini akan judulnya Mencari Mata Air. Mencari Mata Air. Ya. Terima kasih banyak Mas Firdaus. Tamu kita berikutnya ini menarik. Dia adalah salah satu yang terpilih menjadi pahlawan kehidupan di acara Kick Andy Heroes Award kemarin. Yang menarik adalah aktivitas Mbah yang satu ini. Sebelum Anda semakin penasaran, ada baiknya kita langsung panggil saja ya, Mbah Sadiman. Mbah, monggo Mbah. Matur nuwun. Ya. Nggih. Sama-sama, Pak. Mbah. Sugeng pinarak, Mbah. Iya, monggo. Iya. Mbah Sadiman. Dalem. Ada Jawa nih. Oh, Jawa. Asalipun saking pundi, Mbah? Saking Ndali. Mbak asalnya dari mana? Dari Ndali, Bulukerto, Wonogiri. Wonogiri. Desanya apa? Desanya Ndali. Oh, Ndari itu desanya. Iya. Kirain Ndari gitu artinya dari. Oh, Ndari. Ndali. Oh, Nggali. Enggak. Ndali. Ndai. Oh, Ndali. L-I. D-A-L-I. Mbah, bagaimana rasanya dapat penghargaan Kick Andy Hero? Ya, setengah-tengah. Setengah seneng ya, setengah tidak gitu loh. Dari tengah-tengah gitu loh. Kenapa setengah tidaknya, kenapa? Setengahnya ya apa itu? Tengah-tengah itu. Mbah bilang seneng dong supaya saya juga biasa saja gitu tak hal. Saya anggap biasa saja gitu. Bagi Anda yang belum menyaksikan pemberian penghargaan kepada Mbah Sadiman pada saat Kick Andy Heroes Award kami adakan, mari kita simak cuplikannya berikut ini. Selamat malam hadirin dan pemirsa. Saat isu pemanasan global belum menjadi perhatian orang, beliau ini sudah melakukan aktivitas untuk mengurangi pemanasan global dengan menanami bukit gundul seluas 100 hektar seorang diri. Hadirin dan pemirsa, dengan bangga kita sampaikan Kick Andy Hero 2016 dari Wonogiri, Mbah Sadiman. Terima kasih semuanya dan selamat. Semoga selamat bertemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dumateng Gusti Allah yang Maha Kuasa. Oke.
Lali. Selamat berjumpa semuanya. Mbah, banyak orang penasaran sebenarnya Mbah ini mau ngomong apa? Kok bisa sampai lali ya? Lali itu lupa. Mbah, nanti jelasin ya, mau ngomong apa sebenarnya. Tapi sebelum itu, terima kasih dulu sama Mas Firdaus Ali sudah bergabung sama kita. Semoga mimpi Anda terwujud dan malapetaka itu menjauh dari kita semua. Mudah-mudahan. Baik, Anda ingin tahu apa yang ingin disampaikan oleh Mbah Sadiman? Ikuti terus Kick Andy. Nah, kalau ketahuan ada yang nggak suka, Mbah ngomong atau tidak sama mereka? Diam saja. Cita-cita saya itu sabar dan ikhlas itu, Pak. Ditebang harus ikhlas. Mbah Sadiman kan dapat penghargaan Kick Andy Heroes Award itu karena menanam pohon di lahan seluas sampai 100 hektar, seorang diri, sendirian. Nah, Mbah ini nanam pohonnya di daerah mana sebenarnya? Daerah perhutani sekitar kok. Di mana itu? Di daerah Gunung Gendol itu? Iya. Bengkah ngerawe Pak, sebelah tanemi bengkah ngerawe, tok lontong, tan candi, lor candi, tan gendol, gintung-gintung, terus papor ngampyangan, terus mendut, ngluweng, sengo dalem, krenggo kesumo, terus pancur, guarsi, di atas guarsi, geduk, lain-lainnya. Ada lain-lainnya. Ini saking luasnya itu tadi. Itu daerah-daerah desa-desa disebut semua itu Mbak ya. Dan lain-lain. Yang ada tanamannya itu. Yang sudah ditanam. Bukan yang hanya disebut tapi ada tanamannya. Oke. Sekarang ini sudah berapa banyak pohon yang ditanam Mbah? Dulu itu banyak sekali. Tanaman saya itu sekitar 4.000, tapi kemarin itu diganggu orang yang tidak senang itu loh, Mas. Sekarang banyak yang sadar, banyak yang membantu saya. Oh, dulu banyak orang nggak suka? Tidak suka. Nggak setuju? Iya, terus diganggu? Iya. Gangguannya apa? Diganggu, dipecoki, dibubut, gitu. Dibubut, ditanami lagi, bubut tanami lagi gitu. Oh, jadi kalau Mbah ada yang dipotong, ditebang, Mbah tanam lagi. Ada yang dicabut, Mbah tanam lagi. Banyak yang ngenter, Pak. Kalau ngenter, kalau benci itu hanya dipecok, kalau ngenter dibubut tak akar-akar itu. Jadi dicabut seakar-akarnya. Iya, kalau ngenter gitu. Ngenter. Nah, benci hanya dipecok. Nah, kalau ketahuan ada yang nggak suka, Mbah ngomong atau tidak sama mereka? Diam saja. Cita-cita saya itu sabar dan ikhlas itu, Pak. Ditebang harus ikhlas. Sabar dan ikhlas. Baik, sebelum kita lanjutkan, tentu Anda ingin tahu apa yang dilakukan oleh Mbah Sadiman. Mari kita simak liputan berikut ini. Jika ingin ada perubahan, mulailah dari diri kita sendiri. Inilah yang dilakukan oleh sosok pejuang lingkungan yang satu ini, Sadiman. Selama lebih dari 19 tahun, pria berusia 62 tahun ini seorang diri menanam ribuan pohon di hutan yang dulunya mati akibat kebakaran dan penebangan liar.
Sadiman tinggal di sebuah rumah sederhana di Dusun Dali, Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Wonogiri, Jawa Tengah. Setiap harinya Sadiman keluar masuk hutan seorang diri, menanam pohon beringin di areal 100 hektar hutan milik perhutani. Hebatnya, bibit pohon beringin dibelinya dengan menggunakan uang yang diperolehnya dari berjualan rumput dan bibit cengkeh di pasar. Bahkan ia rela menjual kambingnya untuk membayar warga agar ia bisa menanam pohon beringin demi penghijauan. Hutan yang dulunya gundul dan gersang, serta mengalami kekeringan karena terbatasnya sumber air, kini berubah drastis. Jerih Sadiman berbuah manis, hutan kembali hijau dan rimbun dipenuhi pepohonan. Hal ini juga berimbas dengan munculnya sumber mata air, sehingga warga desa bisa menggunakan air untuk keperluan sehari-hari kapan saja, bahkan di musim kemarau sekalipun, karena sumber air yang berlimpah. Sadiman melakukan semua ini tanpa pamrih, agar anak dan cucunya serta masyarakat sekitar bisa menikmati keindahan alam seperti sedia kala. Hebat, Mbah. Terima kasih. Jadi dulu pernah terjadi kebakaran hutan di sana? Pernah, Pak. Tahun berapa kalau Mbah ingat? Tahun 64. 64. Kebakaran. Terus kapan persisnya Mbah Sadiman merasa bahwa wah ini harus ditanamin pohon-pohon? Tahun berapa Mbah? Tahun 96 mulai tanam. Yang Mbah tanam itu pohon apa aja sih? Pohon ringin, ipek, bulu. Apa betul itu bibitnya beli dari uangnya Mbah Iya. Sadiman sendiri? Iya. Pekerjaan Mbah Sadiman tadi apa? Dulu itu ya tani, ya jual beli bibit cengkeh itu. Kalau mendapat hasil saya tukarkan ringin itu. Dengan bibit ya, pohon beringin? Pohon beringin. Jadi uang untuk keluarga terpakai? Dibagi-bagi, Pak. Untuk keluarga, untuk penghijauan, dan dibagi-bagi. Istri sama keluarga setuju atau keberatan? Nggak tahu, sekarang tahu-tahunya di syuting wartawan itu. Anak saya tahu-tahunya ada di internet itu. Dulu akibat kebakaran sebelum Mbah Sadiman nanam-nanam itu mata airnya mati ya? Mata airnya hanya kecil-kecil. Dulu besar, terus kebakaran itu tinggal kecil-kecil. Jadi kecil? Jadi kecil-kecil. Akibatnya apa itu? Akibatnya niku Pak, sehabisnya kebakaran ya. Iya. Niku kalau musim hujan, banjir besar, banjir tanah, banjir batu, banjir kayu, banyak gunung, banyak gunturan. Terus kalau kemarau panjang, akibatnya masyarakat peceklik gede, larang pangan, murah sandang, terus banyak kematian, banyak penyakit beri-beri, cacar, ureng-ureng, kolera, dan lain-lain itu. Oke, jadi banyak muncul penyakit. Itu dampak yang dirasakan ya. Setelah ditanemin, ada perubahan. Mata air jadi banyak. Ya, banyak. Sekarang ini tadi kalau lihat airnya banyak sekali ya. Iya, iya. Baik. Malah yang menggunakan air minum 800 keluarga. Sekarang ini? Iya, iya. Yang sawahnya 208 orang yang menggunakan itu.
air untuk sawahnya. Sawah. Itu 1 kelurahan, belum lain-lainnya. Lainnya 5 kelurahan. Baik, nanti cerita lebih lanjut Mbak ya. Karena Mbak Sadiman katanya bikin anak tangga sampai 1025. Iya, ya. Sendirian. Iya, sendirian. Untuk apa? Jangan dijawab dulu. Ocot dijawab. Kita ikuti terus Kick Andy. Kula budidaya korban tenaga, korban bondo, labuh negara tanpa rasa. Mbak Sadiman, tahun 64 itu kan kebakaran besar di sana, kemudian akibatnya terjadi kekeringan kalau musim kering ya, mata airnya mati atau sedikit atau kecil ya. Kemudian kalau hujan, musim hujan itu banyak longsor, banjir. Jadi masyarakat menderita karena banyak penyakit ya. Tapi sesudah Mbak Sadiman nanemin itu dan kalau kita lihat sekarang jadi hijau ya, mata airnya banyak sekarang, airnya juga banyak. Kan kehidupan masyarakat jadi lebih baik. Iya. Nah, apa masih ada orang yang tidak setuju dengan apa yang Mbah Sadiman lakukan sekarang ini? Sekarang ini sudah menyadari, malah membantu, Pak. Oh, malah membantu. Jadi dulu masyarakat marah, mengganggu, tapi sekarang sudah membantu. Soalnya kemarin itu Pak Camat, Pak Buramil, Pak Damsek sebut tanam niku, terus masyarakat bantu nih, ikut-ikut membantu. Oh, jadi sekarang ada dukungan dari masyarakat ya. Karena hasilnya sudah dirasakan, banyak manfaatnya ya. Nah, omong-omong Mbak, yang masih membuat saya dan penonton penasaran, waktu tadi Mbah Sadiman mau pidato kan nggak jadi. Lupa. Iya, Pak. Karena ini ada wakil presiden ya, ada gubernur, ada menteri-menteri, jadi lupa ya. Tapi selain lupa, pada saat pemberian penghargaan setelah selesai, Mbah Sadiman ini bikin kacau semuanya. Mas kacau. Iya. Karena harusnya Mbah Sadiman ke belakang. Yang ada Mbah Sadiman ke depan nyalamin satu-satu. Bagi Anda yang belum nonton, mari kita saksikan adegan berikut ini. Selamat dan terima kasih kepada Mbah Sadiman. Coba masih banyak ya Mbah Sadiman lagi di dunia ini. Mungkin global warming nih bisa teratasi gitu. Ini fansnya banyak loh Mbah Sadiman. Jangan satu studio disalamin ya Mbah. Lama nanti Mbah. Ini fansnya kebanyakan ibu-ibu malahan. Oke. Terima kasih. Baik, sambil Pak Sadiman menyalami satu-satu. Jadi acaranya berantakan gara-gara semua disalamin. Bang, ini kan waktu di acara Kick Andy Heroes kan mau pidato lupa. Iya. Kalau sekarang boleh nggak diulang pidatonya supaya kita tahu Mbah Sadiman mau ngomong apa sebenarnya? Siap? Ya, siap. Ya, ini pidatonya kan waktu itu semua orang pidato sambil megang gini, Mbah. Iya. Nah, kalau gitu pegang. Pemenangnya adalah Mbah Sadiman. Ya. Monggo pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapan kepada Pak Misron Bupati, Pak Camat Bulukerto, Pak Jekek Bupati Wonogiri, dan relawan-relawan yang berada, juga Pak Yus pendamping saya. Penghargaan ini bukan untuk saya saja, tapi untuk pihak seluruh keluarga masyarakat Indonesia yang peduli kepada lingkungan hutan. Harapan saya
tidak ada lagi kebakaran, juga tidak ada penebangan lagi liar. Untuk keselamatan dunia dan anak cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mbah. Monggo, mau ditaruh pialanya juga di sini. Oh, jadi Mbak Sadiman mau ngomong itu waktu itu. Iya, iya. Padahal bagus loh. Mudah-mudahan Wakil Presiden, semua menteri-menteri yang ada hari itu juga nonton acara ini, Mbah. Supaya ngerti, oh maksudnya Mbak Sadiman itu. Baik, di sini ada Mas Yusanto, ya. Mas Yusanto adalah koordinator dari Garda Hijau Bumi. Nah, Mas Yusanto cerita, karena belakangan aktivitas yang dilakukan oleh Mbak Sadiman ini didukung oleh para relawan yang menamakan dirinya Garda Hijau Bumi. Boleh dijelaskan Garda Hijau Bumi itu apa sebenarnya? Garda Hijau Bumi itu artinya pelopor. Kami menamakan Garda Hijau Bumi karena termotivasi dengan kegiatan beliau Mbak Sadiman itu seorang diri 20 tahun lamanya tanpa lelah terus berjuang untuk penghijauan di hutan Gindel dan sekitarnya. Satu yang sangat berarti bagi kami beserta rekan-rekan relawan, sudah selayaknya Mbak Sadiman ini disebut pahlawan penghijauan. Untuk itu kami beserta dengan relawan yang lain sepakat untuk menamakan hutan yang ditanami beliau Mbak Sadiman ini hutan Sadiman, begitu. Hutan Sadiman. Iya. Baik, apa saja yang dilakukan oleh Garda Hijau Bumi? Ada beberapa. Yang pertama, sebagai Lanceng kami melakukan camping bersama Bapak Camat yang tadi sudah diceritakan oleh beliau Mbak Sadiman di Puncak Gindel, Mas Andi. Itu untuk persiapan itu kami relawan juga tidak tahu sebetulnya. Ternyata Mbak Sadiman sudah membuatkan anak tangga yang jumlahnya tadi disebutkan 1025 tadi. Stop sampai di situ dulu. Iya. Jadi anak tangga itu sebenarnya untuk apa? Sebenarnya untuk di atasnya rata untuk kemah. Kalau kemarau itu untuk kemah. Jadi Mbak Sadiman sudah mempersiapkan agar orang-orang bisa berkemah di puncak Gunung Gendol itu. Iya. Terus saya... Jadi ada visi besar sudah ada ya. Terus saya tanami bunga-bungaan keliling gitu. Keliling terus bunga-bungaan banyak sekali. Ya, untuk rekreasi anak-anak itu. Supaya jangan jauh-jauh. Sekarang jalan-jalan itu semua saya perbaiki supaya bisa nyaman. Naik nyaman, turun nyaman gitu. Baik, jadi Mas Yusanto, sekarang ini tempat itu jadi tujuan wisata? Mudah-mudahan, iya. Oh, sedang dipersiapkan ke arah sana? Sedang dipersiapkan, kan kami memiliki konsep seperti itu. Jadi apa yang dipikirkan Mbak Sadiman itu mencoba saya terjemahkan dalam bentuk seperti itu. Jadi konsep bumi perkemahan itu sebetulnya yang menggagas Mbak Sadiman, kemudian kami mengajak kepada relawan-relawan, kebetulan kami guru, kami mengajak beliau-beliau untuk datang di Gindol berkemah begitu. Para relawan ini dari mana saja? Seluruh Indonesia sudah hadir di sana. Pada hari tanam 29 November itu 3.000-an orang ada. Wow, di sana? Iya, tanyakan Pak. Mbak, saya percaya Mbak. Baik, Mas Yusanto, saya dengar ada perusahaan air minum yang mulai mengincar juga sumber mata air di sana. Bagaimana sikap masyarakat dan sikap dari Anda bersama relawan serta Pak Sadiman? Betul Mas Andi, ada sebenarnya beberapa perusahaan air minum itu yang mau datang di sana. Kami mencoba untuk menghalangi mereka tapi dengan cara-cara yang halus. Satu contoh, kami menggelar acara Ngerkso Bumi. Ngerkso Bumi itu juga dikaitkan dengan apa yang beliau Mbak Sadiman sudah hasilkan, air terutama. Ini sakral ini ya? Ya, jadi disakralkan. Orang Jawa kalau kadang disakralkan kan
agak ada ketakutannya begitu Mas Andi. Iya. Oh, itu salah konsep satu kami cara juga. yang harus. Itu juga termasuk apa yang dikerjakan Mbak Sadiman selama ini harus di rekso gitu. Istilahnya di rekso adalah kita lestarikan, kita jaga begitu. Baik. Kalau pandangan Anda dan teman-teman relawan tentang Pak Sadiman, apa yang Anda kagumi dari Pak Sadiman? Waduh, Mbak Sadiman sosok yang luar biasa. Saya ngiri, Mas Andi. Kenapa? Mbak Sadiman sekarang sudah punya label nama besar yang beliau sandang. EDAN. Apa itu? Edan. Oh. Jadi masyarakat sekitar Mbak Sadiman, ini perlu saya klarifikasi. Banyak yang menyebut Mbak Sadiman itu sosok yang sinting, sosok yang edan. Karena ya memang kegiatan beliau itu dipandang oleh masyarakat sekitar sangat-sangat tidak logis gitu. Tidak kok seperti itu pekerjaan Mbak Sadiman, kadang meninggalkan rumah dan sebagainya, anak istri. Nah, tetapi malah lebih ke hutan. Jadi sangat ngiri kepada beliau Mbak Sadiman. Saya pengennya juga jadi edan seperti Mbak Sadiman. Baik, terima kasih masih santai ya. Iya. Mbah, sampai kapan masih mau nanam? Terus Pak, kalau masih saya mampu terus nanam. Ke depan nanti apa harapan Mbah Sadiman? Harapan saya Pak, iya. Gunung itu jangan kebakaran lagi dan jangan ada penebangan liar lagi untuk keselamatan dunia dan anak cucu kita. Mbak, terakhir, saya dengar Mbak Sadiman menciptakan satu tembang yang berkaitan dengan kearifan lokal dan kearifan hutan. Bersediakan nembang? Ya. Silakan. Kula budidaya korban tenaga korban bondo labuh negara tanpa rasa malah ana sing godha wong sing seneng lan sing enter padha ngrasakake banyune malah nyalur menyang omahe dhewe-dhewe. Pengijuan gede nemokake jeneng dhewe adem ayem arane loro-loro gawe calon dadi wisata masyarakat tujuane rakyat dadi mulyane. Baik, matur nuwun sangat Mbak. Terima kasih sudah mau berbagi dengan kami semua di sini. Mudah-mudahan dengan cerita tentang Mbak Sadiman, kesadaran kami semua di studio maupun di rumah akan bertambah tentang pentingnya menjaga lingkungan. Terima kasih. Mudah-mudahan usaha saya ada manfaatnya, Pak. Iya, pasti. Sebuah warisan Tuhan. Salahkah engkau kawan, semua ini titipan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Sebuah warisan Tuhan untuk semesta alam, bukan dirusak dan ditelantarkan, bukan ditebang dan diperdagangkan. Nama kelompok ini adalah Speak Up. Iya. Boleh tahu kenapa dinamakan Speak Up? Dinamakan Speak Up mungkin lebih kepada lebih mudah kita untuk menyampaikan aspirasi kita melalui sebuah lagu juga karena kita di band
Jadi mungkin tema itu sangat cocok untuk kita gitu. Untuk kelompok ini ya, menyuarakan aspirasi, melalui musik. Bentuk musik, ya. Nah, di antara lagu-lagu yang kalian nyanyikan, ciptakan, itu ada yang bertema sosial dan lingkungan. Betul. Kenapa peduli pada tema-tema seperti ini? Saat ini kita lihat juga banyak sekali ya, khususnya di Indonesia, kebakaran hutan, lalu ada banjir dan segala macam. Dan mungkin kita pengen memberikan suatu awareness juga ya, kalau seharusnya tuh kita sebagai manusia bisa bersinergi dengan alam juga sih. Bersinergi dan alam. Iya. Baik, perkenalkan dulu personilnya siapa saja nih? Oke, saya dengan Ali. Iya. Ini ada Farhan, bass. Lalu ada Aduy di gitar, lalu Ronald di drum. Baik. Ketika bencana asap ya melanda Kalimantan, Sumatera, kalian melakukan kegiatan untuk ikut membantu. Betul. Apa yang kalian lakukan? Ya, pada saat itu ya melihat fenomena alam yang terjadi di Indonesia, kita melihat juga masyarakat ada beberapa yang peduli, cuman alangkah lebih baiknya kalau kita ikutan peduli di situ. Memang itu berasal dari keinginan dari Speak Up semuanya juga. Kebetulan kita di situ pada saat kebakaran yang di Sumatera, kita lagi mengeluarkan album. Kita pikir apalah arti sebuah karya, karena nyawa lebih penting daripada sebuah karya. Jadi kita berikan gratis, secara gratis CD kita. Mereka mau nyumbang berapa aja, terserah. Hasil sumbangan itu kita kirim ke daerah bencana. Jadi ini salah satu lagu yang akan dinyanyikan berkaitan dengan lingkungan. Ya, judulnya apa? Puisi Bumi. Puisi Bumi. Ya. Baik, sebelum kalian memainkan Puisi Bumi, saya ingin membagikan satu buku bagus. Judulnya Sekolah di Atas Bukit. Ini merupakan kumpulan kisah inspiratif tentang pengalaman konservasi di Kalimantan Timur. Ini pengalaman anak-anak yang melakukan konservasi. Dan buku ini diberi pengantar atau di-endorse oleh Ahmad Fuadi, seorang penulis buku bestseller, dan juga pernah bekerja sebagai aktivis juga di area-area konservasi. Dan Ahmad Fuadi sudah bersama kita, silakan berdiri. Baik, terima kasih. Dan bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Akhir kata, mari kita berikan aplaus untuk Speak Up. Wahai mentari, semakin tinggi menyinari bumiku.
lautan menerjang, angin merangsang, tanda sang pencipta ingatkan kita semua. Sadarkah engkau kawan, semua ini titipan keberulan